Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Suharyadi Mudar, salah satu mahasiswa dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya bersama salah satu kawan dari mahasiswa IAIN Ternate. Oleh karena itu, saya persilakan kepada kawan atau tamu saya pada malam hari ini untuk memperkenalkan diri gitu. Kepada saudara saya persilakan. Oke, terima kasih saudara Hots atas kesempatan yang telah diberikan. Sekilas memperkenalkan nama saya Fidel Kaseruta, lahir di Desa Lelo Jaya dan sekarang menempuh perguruan tinggi di IAIN Ternate. Jurusan saya bimbingan konseling pendidikan. Nah, mungkin saya dipanggil secara langsung oleh kawan Suharyadi untuk sekilas bertanya-tanya dan bercerita banyak hal tentang mahasiswa dan dunia pendidikan. Baik teman-teman, mungkin itu perkenalan singkat dari kawan Fidel tadi. Nah, pada podcast kali ini tema yang akan saya bawakan yaitu tentang peran mahasiswa dalam mewujudkan Indonesia maju. Nah, kalau kita berbicara soal Indonesia maju, maka kita juga akan berbicara soal pendidikan. Karena apa? Pendidikan juga memiliki pengaruh penting terhadap kemajuan Indonesia. Oleh karena itu, pada malam hari ini saya akan ingin bertanya-tanya sedikit tentang pendidikan pada saudara Fidel. Nah, menurut saudara, apakah pendidikan yang terjadi dalam Indonesia saat ini sudah menjadi poin penting dalam mewujudkan Indonesia maju atau tidak gitu? Jadi terima kasih kepada kawan Suharyadi. Kalau misalnya ditanya soal apakah pendidikan hari ini sudah mampu menerobos hingga 2045 soal Indonesia maju, bagi saya belum mampu. Karena kalau misalnya dilirik pada dinamika pendidikan Indonesia hari ini, itu masih banyak mengalami problem secara eksternal, bahkan problem secara internal. Nah, problem internal itu dipengaruhi, yang pertama adalah faktor-faktor, misalnya salah satunya kurang profesionalnya seorang tenaga pendidik yang tidak mampu mendidik siswa dan muridnya sesuai dengan kiprah undang-undang pendidikan pada pasal undang-undang nomor 22 soal pendidikan. Nah, cuman pada faktor-faktor yang lain, misalnya pada faktor eksternal, itu juga dipengaruhi oleh sistem pendidikan kita hari ini yang memang memaksakan anak didik kita untuk mengetahui segala hal. Kalau misalnya kita berkaca pada negara-negara adikuasa yang memang sudah sejak lama telah menerobos pada negara maju atau yang kita kenal dengan negara adidaya, itu rangka daripada pendidikan mereka itu sangat sistematis, artinya tidak membebankan vulgar pada aspek pengetahuan yang dibebankan oleh siswa. Jadi mereka menelaah bakat minat dari siswa itu sendiri. Jadi tidak mengharuskan bahwa siswa itu harus mengetahui segalanya. Yang mereka ketahui harus sesuai dengan potensi dan bakat yang mereka tempuh. Nah, berbanding lurus pendidikan kita di Indonesia hari ini, tidak sebaliknya sebagaimana yang terjadi di negara-negara adidaya. Kalau di negara-negara adidaya, proses untuk menenjang pada poros pendidikan yang lebih maju itu mereka mulai dari dasar, dari anak usia dini. Kalau di Rusia penerapannya, misalnya dari TK itu mereka sudah, dari sekolah dasar mereka sudah menerapkan, misalnya ada 15 siswa TK yang ada di dalam kelas. Nah, itu tidak membebankan full, mereka harus mengetahui seluruh mata pelajaran yang diberikan, tapi mereka
menghadirkan di dalam kelas itu gitar, pokoknya permainan-permainan yang nantinya mereka sukai. Jadi mereka hadirkan segala bentuk permainan, pokoknya soal melukis dan lain sebagainya, baru diamati oleh seorang guru. Kira-kira bakat dari si anak ini arahnya kemana. Nah kalau misalnya sudah ditemukan, baru dibimbing. Pasca dari itu masuk ke SD, itu langsung dibimbing. Oh anak ini tidak bisa ke sini, dia harus ke sini. Jadi pendidikan mereka terstruktur sehingga mampu mencapai dan menerobos pada puncak negara yang semestinya kita harapkan secara bersama. Kalau Indonesia berbeda, kita dipaksakan bahwa seolah-olah anak SD, SMP, SMA itu sebagai filsuf, jadi dipaksakan semuanya harus tahu, tidak melihat pada potensi dan bakat yang dimiliki oleh siswa. Nah itu. Jadi bagi saya ada dua indikator yang menjadi tantangan kemunduran kita hingga kemunduran pendidikan kita di Indonesia hingga kita tidak mampu mencapai pada poros pendidikan yang sesungguhnya yang diharapkan secara bersama. Yang pertama faktor internal di pengaruh oleh sistem, yang kedua faktor internal yang mungkin saja tidak profesionalnya seorang guru dalam mendidik. Mungkin itu kawan Adi, saya kembalikan. Ya, mungkin itu sedikit penjelasan tentang perbedaan pendidikan antara Indonesia dengan negara-negara lain. Nah, gini lagi, saya ingin meminta sedikit pandangan dari kawan Fidel mengenai tentang ya kalau kita berbicara soal realitas yang terjadi sekarang, itu pendidikan di antara pedesaan atau pelosok-pelosok desa dan perkotaan itu sangat berbeda. Nah, kira-kira pandangan kawan Fidel terhadap hal tersebut itu seperti gimana gitu? Soal pandangan saya terkait dengan perbedaan pendidikan yang diterapkan di Indonesia yang masih transisi antara masyarakat perkotaan dan masyarakat pedesaan. Nah, hal pertama yang dipengaruhi problemnya, yang pertama tidaknya pemerataan secara keseluruhan antara masyarakat desa dan masyarakat kota. Nah sekarang kalau pendidikan yang sekarang yang diterapkan oleh desa adalah pendidikan yang baru, yakni pendidikan kemerdekaan atau pendidikan merdeka tuh, yang mengharuskan kita untuk lebih eksis, mengharuskan siswa untuk lebih eksis dan menguasai teknologi dan informasi. Nah itu yang diharapkan oleh pemerintah secara nasional. Cuman masalahnya dari pengharapan itu tidak diberikan bobotan yang maksimal, yang merata. Artinya masyarakat kota diberikan fasilitas yang begitu enak dan wow, sementara akses masyarakat desa untuk mengakses internet agar lebih paham soal dinamika informasi dan teknologi hari ini itu tidak diberikan secara adil begitu. Jadi ini salah satu problem, tidak ada pemerataan jaringan antara masyarakat kota dan masyarakat desa. Itu juga problem. Nah, di sini kita melihat bagaimana peran mahasiswa dalam menelaah persoalan pendidikan di desa dan di kota. Nah, kalau misalnya kita kembali pada konteks yang lebih kritis, kalau ditanya soal peran mahasiswa dalam memaknai kedua poin tadi antara pendidikan masyarakat kota dan masyarakat desa, kita harus kembali juga melihat situasi pendidikan formal dan informal. Artinya pendidikan selain dari pendidikan formal, ada pendidikan informal yang harus kita berikan, yakni pendidikan moral kepada siswa gitu. Nah, kalau dari saya, misalnya kan kawan-kawan ketika libur kan pasti kembali nih. Nah, kalau kembali ke kampung, ya setidaknya berikan pemahaman, edukasi dan pelajaran kepada siswa ketika kembali itu, biar tidak sia-sia apa yang kita dapatkan di kampus begitu. Nah, karena kalau dilirik artinya pendidikan kita masih minim pada poros teknologi dan informasi. Nah, pemahaman teman-teman yang sudah mampu menempuh persoalan itu ketika kembali ke desa ya harus melakukan pemahaman dan edukasi kepada siswa. Kalau ditanya soal pandangan saya melalui peran mahasiswa dalam mengakomodir perkembangan pendidikan di daerah pedesaan. Nah, mungkin itu saudara Adi, saya kembalikan. Ya, mungkin itu pandangan dari kawan Fidel mengenai pendidikan yang terjadi sekarang dari pelosok desa sampai di perkotaan. Nah,
mungkin ini juga menjadi pertanyaan akhir dari podcast saya pada kesempatan ini. Nah, kawan Vila kan bisa dikatakan sebagai mahasiswa semester atas gitu. Nah, yang pastinya saudara pasti memiliki pengalaman dalam berkontribusi mengenai Indonesia Maju dalam hal pendidikan gitu. Nah, yang saya tanyakan kira-kira saudara pernah tidak berkontribusi dalam wujudkan Indonesia Maju dalam hal pendidikan gitu, dalam apapun itu? Nah, yang pertama kalau ditanya soal kontribusi, saya kembali teringat apa yang disampaikan oleh Presiden Habibie ketika para kalangan aktivis gembor-gembor mengkritik masa Orde Baru, masa Soeharto. Habibie cuma bilang begini, sembari kawan-kawan mengkritisi, saya menyendiri dan berpikir soal solusi untuk Indonesia hari ini. Nah, sehingga dia mampu menciptakan berbagai macam teknologi yang kita kenal dengan besi terbang, artinya pesawat terbang. Nah, di hari ini kalau misalnya ditanya soal kontribusi saya tidak banyak soal menunjang Indonesia emas. Nah, saya hanya seorang mahasiswa. Kalau dalam konteks pendidikan, ya setidaknya saya punya organisasi, dan bagi saya organisasi juga bagian daripada metode untuk mencapai satu pendidikan untuk menerobos pada Indonesia Maju. Karena yang saya melirik itu begini, di kampus itu kita dapatkan hanya 25% dalam konteks pengetahuan. Nah, yang diberikan oleh dosen itu hanya 25%. Dosen masuk kasih pelajaran, palingan kasih penjelasan sedikit, kasih judul, bikin tugas. Nah, tapi kalau yang kita dapatkan yang dari 75% itu bagi saya kita dapatkan dari pengalaman di luar kampus bagi saya. Nah, yang memotori pikiran dan gagasan kritis kita untuk selalu mengkaji, beda dengan di kampus kita hanya diajarkan untuk diskusi dan lain sebagainya. Tapi kalau di organisasi kita diajarkan banyak hal, mengkaji dan menelaah berbagai macam aspek pengetahuan yang semestinya kita ketahui gitu. Nah, soal kontribusi bagi saya organisasi juga bagian daripada salah satu indikator untuk meneropong dan menerobos Indonesia emas. Karena di organisasi itu banyak mahasiswa yang belum sadar, kita ajak masuk ke dalam organisasi, kita berikan pemahaman, kasih edukasi. Nah, organisasi apa saja yang berbentuk kemahasiswaan, mau dari organisasi OKP atau Cipayung Place dan lain sebagainya, semua bentuk daripada satu metode penyadaran kritis untuk mencapai pendidikan yang lebih masif bagi saya gitu. Mungkin dikembalikan. Yes, sangat jelas apa yang berarti disampaikan oleh kawan Fidel tadi mengenai kontribusinya dalam hal pendidikan atau dalam mewujudkan Indonesia Maju. Nah, mungkin itu saja podcast saya pada kesempatan kali ini. Jika ada kesalahan kata dalam podcast kali ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Oke, akhir kata dari saya, kebersamaan adalah hal terindah dalam setiap kehidupan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam kebebasan. Oke.